Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raditya Dwi Cakrayuwono dan hari ini saya akan menjelaskan jawaban dari kuis sistem kendali satu. Yang pertama, pertanyaannya adalah eh, apa itu sistem kendali kontinu dan sistem kendali diskrit? Kendali kontinu adalah semua sinyal kontinu dalam waktu. Dan sedangkan sistem kendali diskrit adalah satu atau lebih sinyal waktu diskrit. Eh, Lalu nomor satu poin B, pertanyaannya adalah jelaskan mengenai sistem kendali SISO dan MIMO. SISO adalah eh, atau juga single input and single output, memiliki satu input dan satu output. Sedangkan MIMO atau multiple input and multiple output memiliki lebih dari satu masukan dan keluaran. Contoh dari SISO adalah apabila inputnya temperatur dan outputnya itu jumlah temperatur itu sendiri. Dan contoh untuk MIMO adalah apabila input tekanan, temperatur, dan putaran dengan output data-data yang diukur. Lalu untuk nomor satu yang bagian C, pertanyaannya adalah jelaskan mengenai sistem kendali loop terbuka dan loop tertutup. Jadi sistem kendali loop terbuka, output tidak memberikan umpan balik kepada input. Jadi tindakan kendali tidak bergantung pada output yang diinginkan. Bisa dilihat pada gambar bahwa masukan dibawa dengan ke pengendali, lalu ke plan atau proses dan ke output. Sedangkan kalau sistem kendali loop tertutup adalah keluaran diumpankan kembali ke masukan. Jadi tindakan kendali tergantung pada output. Jadi misal masukan eh, dibawa ke pendeteksi error, lalu ke pengendali, terus ke plant, dan ke keluaran. Lalu ada elemen umpan balik yang membawa ke pendeteksi error. Lalu nomor 2, pertanyaan yang A, jelaskan mengenai umpan balik positif. Umpan balik positif menambahkan input referensi, RS, dan keluaran umpan balik. Seperti dapat dilihat pada rumus ini, jadi T sama dengan G per 1 min GH, di mana T itu fungsi transfer atau gain keseluruhan sistem kendali, G itu gain loop yang terbuka, yang merupakan fungsi frekuensi, eh, dan H itu gain dari jalur umpan balik. Dan kemudian untuk nomor 2B adalah jelaskan mengenai umpan balik negatif. Umpan balik negatif mengurangi kesalahan antara masukan referensi RS dan keluaran sistem. Dapat dilihat pada rumus bahwa rumusnya adalah T sama dengan G per 1 plus G kali H, di mana T sama dengan fungsi transfer atau gain keseluruhan dari sistem kendali, lalu G sama dengan gain loop terbuka yang merupakan fungsi frekuensi, lalu ada H yang merupakan gain dari jalur umpan balik. Dan lalu untuk nomor 2 yang C, jelaskan juga mengenai pengaruh umpan balik pada noise. Jadi pengaruh umpan balik pada noise adalah dapat dilihat pada gambar, di mana loop terbuka rumusnya sama dengan CS per NS sama dengan GB. Dan loop tertutup adalah CS dibagi NS sama dengan GB per 1 plus G0 kali GB plus 1. Lalu kemudian yang nomor 3, pertanyaannya adalah 3A, jelaskan mengenai model persamaan diferensial. Jadi model persamaan diferensial adalah model matematis domain waktu dari sistem kendali. Model ini digunakan dengan menerapkan hukum dasar pada sistem kendali, kemudian dapatkan persamaan diferensial dalam uh, hal input dan output dengan menghilangkan variabel perantara. Dan untuk yang 3B itu saya disuruh untuk menjelaskan mengenai model fungsi transfer. Model fungsi transfer adalah model matematika di mana domain dari sistem kendali. Fungsi transfer dari sistem linear time invariant didefinisikan sebagai rasio transformasi Laplace masukkan dengan mengasumsikan semua kondisi awal adalah nol. Lalu nomor 4, jelaskan mengenai permodelan sistem mekanik translasi. Sistem mekanik translasi bergerak sepanjang garis lurus, terdiri dari massa, pegas, dan dashpot atau peredam. Jika gaya diterapkan, maka gaya ditentang oleh gaya yang berlawanan. Berikut dari saya menjelaskan